Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid dalam mewujudkan student well-being dan student agency melalui Merdeka Belajar. Bersama saya, Wahida Wahini, Kepala UPT SMK Negeri 3 Bantaeng, akan berbagi praktik baik dalam pengembangan program kegiatan yang ada di komunitas belajar SMK Negeri 3 Bantaeng yang diberi nama Komunitas Belajar Cara Deki. Profil SMK Negeri 3 Bantaeng secara geografis berada pada pesisir pantai dengan kondisi cuaca yang panas, memiliki jumlah rombongan belajar sebanyak 24 dengan jumlah peserta didik tahun 2024 sebanyak 516. Sementara jumlah pendidik kami sebanyak 64 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 9 orang. Sedangkan jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Bantaeng terdapat 7 jurusan, yakni jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Desain Komunikasi Visual, Farmasi, Keperawatan, dan Sepeda Motor. Dengan berbagai karakter dan melihat hasil asesmen diagnostik profil belajar peserta didik kami, serta minat dan bakat yang beragam, sehingga ini menjadi tantangan bagi pendidik dan seluruh pihak yang terkait untuk terus berupaya berinovasi dalam mengembangkan kompetensinya dalam mendidik dan menuntun murid sesuai kodratnya. Berdasarkan hasil rapor pendidikan SMK Negeri 3 Bantaeng tahun 2024 memberikan informasi terkait kondisi layanan pendidikan yang diukur lewat beragam indikator, di mana hasilnya yang direkomendasikan untuk melakukan perbaikan salah satunya pada indikator kualitas pembelajaran pada aspek dukungan psikologis dengan nilai rata untuk dukungan afektif, perhatian, dan kepedulian guru, serta umpan balik konstruktif perlu dilakukan pembenahan. Berdasarkan kondisi dan tantangan tersebut, maka kami perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam menyikapi situasi tersebut, diawali dengan menyatukan pemahaman, menyatukan langkah dan gerak untuk bersama-sama berkolaborasi, bergerak bersama untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih baik lagi di sekolah kami. Diawali dengan membentuk tim kecil dari guru penggerak dan wakase kurikulum, kemudian menelaah hasil belajar murid, dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolah dan membuat komitmen bersama serta kesepakatan bersama. Setelah kesepakatan bersama untuk memberikan semangat dan motivasi serta menumbuhkan kesadaran bahwa belajar merupakan bagian dari pekerjaan guru dan tidak bisa dipisahkan dari mengajar, maka kami memasukkan 1 jam belajar di komunitas belajar sebagai jam efektif guru di sekolah. Sehingga dengan sendirinya guru akan merasa bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting untuk terus belajar, terus melakukan refleksi dan berdiskusi di komunitas belajar untuk bersama-sama menciptakan budaya belajar yang dapat memenuhi kebutuhan belajar guru. Langkah berikutnya adalah dengan merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik serta bagaimana setiap guru bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Komunitas belajar yang kami telah bentuk dan sudah terdaftar di PNM telah aktif melakukan beberapa kegiatan berdasarkan rekomendasi dari hasil rapor pendidikan tersebut. Maka komunitas belajar kami sepakat untuk melakukan workshop peningkatan kompetensi guru melalui optimalisasi penyusunan modul ajar berdiferensiasi melalui komunitas belajar Cara Deki di SMK Negeri 3 Bantaeng. Pada kegiatan workshop ini yang kami undang sebagai pemateri adalah pengawas pembina dan fasilitator guru penggerak, serta melibatkan 3 orang guru penggerak yang ada di sekolah kami dalam berbagi praktik baik. Sehingga dalam proses kegiatan workshop tersebut kami mampu menyusun modul ajar berdiferensiasi dengan mengacu pada hasil asesmen diagnostik yang telah dipetakan dan diselesaikan
oleh guru bimbingan konseling untuk mengetahui gaya belajar, minat, dan profil peserta didik kami. Dengan produk modul ajar yang telah dibuat, kemudian ini menjadi pedoman bagi guru-guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada proses pembelajarannya. Dan alhamdulillah, guru-guru telah mampu mengimplementasikannya pada setiap proses pembelajaran yang kemudian direspon positif. Dan semangat yang luar biasa yang sangat berbeda bagi murid-murid sebelumnya. Proses S-Briefing, peregangan, pertanyaan pemantik, dan dengan suasana belajar yang menyesuaikan kebutuhan belajar, serta dengan hasil refleksi dan hasil asesmen, yaitu asesmen for learning, off learning, dan as learning yang dilakukan menjadi evaluasi untuk terus melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran guru-guru di sekolah kami. Berikut hasil testimoni dari beberapa guru dan peserta didik kami. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen menjadi refleksi dan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dalam menyajikan pembelajaran yang lebih aktif dan efektif bagi peserta. Bersemangat, dan biasanya sampai jam pulang itu mereka tidak berhenti dan lupa waktu. Lebih antusias menyampaikan pendapatnya pada saat diskusi atau belajar berkelompok. Menjadi refleksi dan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dalam menyajikan pembelajaran yang lebih efektif dan menjadi lebih semangat dan tidak kaku lagi, serta berfokus pada murid. Diferensiasi sangat menyenangkan dan saya lebih tenang dan fokus untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kegiatan di komunitas belajar sebagai salah satu implementasi dari rencana tindak lanjut yang telah saya buat pada tugas pelatihan peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Balai Besar Penyampaian Mutu Pendidikan Edukasi KPTK 2. Jaya dan sukses selalu. See you next time pada proses RTL berikutnya.